Megatron, which is actually pronounced Badassatron. You like that, right? I'm gonna need you to talk less. Di awal film, diperlihatkan sebuah robot bernama Orion Pax, yang nantinya akan menjadi Optimus Prime, terlihat di sana. Orion menyelinap ke dalam perpustakaan, menghindari jebakan untuk memeriksa catatan lain mengenai sejarah rasnya. Ia melihat bagaimana penciptanya, yaitu Primus, berkorban untuk membentuk planet Cybertron, tempat mereka tinggal. Dari inti Cybertron, Primus menciptakan Transformers pertama, dikenal sebagai 13 Prime, makhluk-makhluk kuat yang ditugaskan untuk memimpin generasi berikutnya. Ia memberikan mereka sebuah artefak super kuat bernama Matrix. Dengan artefak ini, energi penting yang disebut Anagon mengalir dengan deras, menjaga kehidupan tetap tumbuh di planet Orion tersebut. Mendengar bahwa Cybertron dulunya damai, hingga Matrix menghilang, yang menyebabkan berhentinya aliran Anagon. Of leadership, the Matrix, there it is. Okay, good. Come on, keep going. Tiba-tiba sebuah drone mendekat, dan Orion sadar bahwa dirinya sedang diawasi. Ia mencoba melarikan diri ke air, tetapi tertangkap oleh penjaga bernama Darkwing bersama saudaranya. Meskipun ia berpura-pura tersesat, mereka tahu bahwa Orion sedang memberontak. Mereka mengingatkannya bahwa ia tidak seharusnya kembali ke perpustakaan. Orion berusaha mencari cara keluar, dengan cara mengalihkan perhatian mereka. Rencananya berhasil, dan ia berhasil kabur keluar. Namun para penjaga tetap mengejarnya. Di saat yang kritis, seorang teman muncul dan mengalihkan perhatian para penjaga. Temannya itu adalah Megatron, yang bernama D-16. Orion keluar dari persembunyiannya, dan Megatron yang curiga bertanya, apakah mempertaruhkan nyawanya demi informasi lama itu sepadan? Ketika Orion menjawab ya, Megatron dengan bercanda mengatakan bahwa ia perlu mencari teman yang lebih bijak. Orion merasa bahwa petunjuk mengenai hilangnya Matrix mungkin ada di arsip lama. Namun 16 memperingatkannya bahwa sudah ada pihak lain yang mencari artefak tersebut, dan mengatakan bahwa semakin cepat ditemukan, semakin sedikit waktu yang harus mereka habiskan untuk menggali informasi. Tetapi Orion merasa dirinya ditakdirkan untuk hal yang lebih besar daripada sekadar penambangan. Namun D-16 meminta dia untuk mempercayai pemimpin Cybertron, yaitu Sentinel Prime, dan pencari Matrix. Just trust in Sentinel Prime. I do trust in him. Akhirnya Orion memberinya simbol Megatronos Prime, salah satu Prime terkuat dalam sejarah, sebagai tanda penghargaan. Dan D-16 sangat menghargai sikap tersebut. Thanks. Always got your back, no matter what. Mereka kemudian menuju Kapten Elita untuk melanjutkan ekstraksi mineral. Tetapi terjadi masalah dengan ketidakstabilan mineral, memaksa mereka untuk segera mengungsi. Orion dan beberapa lainnya tetap tinggal untuk membantu menangani situasi yang mulai tidak terkendali. Tetapi mereka berhasil melarikan diri dari terowongan. Di sana Kapten Elita dipecat karena mempertaruhkan nyawa bot yang tidak bisa berubah, dan Orion merasa bersalah, mencoba menenangkan Darkwing. Namun D-16 datang dan mengambil alih situasi. D-16 kemudian bertanya kepada temannya apakah dia lelah, diperlakukan seperti tidak berharga karena tidak memiliki kemampuan untuk berubah. Tak lama kemudian, mereka menonton siaran dari Sentinel Prime, yang kembali melaporkan kegagalan dalam pencarian Matrix.
Namun Sentinel tetap terus melanjutkan pencarian tersebut. Dan juga mengumumkan bahwa tidak akan ada pekerjaan esok hari, agar semua orang bisa menikmati balapan. Dash 60 merasa sedih karena tahu mereka masih harus terus bekerja. Meskipun secara mental terbebani, Orion pun mengusulkan agar mereka ikut dalam balapan. Walaupun mereka tidak akan menang. Dengan begitu, mereka bisa membuktikan bahwa mereka setara dengan Transformers lainnya. Namun Dinapal menolak ide tersebut. Ducky mengingatkan bahwa mereka tidak bisa terbang atau berubah bentuk. Come on, let's go. Nah, fine. Keesokan harinya, Orion membawa Mapes ke area terlarang untuk memberinya tempat terbaik menonton balapan. Namun Orion ternyata punya rencana. Ia memasang booster pada D16. Bertekad untuk membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar penambang biasa. Sentinel Prime memperhatikan mereka selama balapan. Sementara para penambang merasa terhibur melihat mereka ikut berkompetisi. Mereka berhasil melewati berbagai rintangan, namun ketika mereka akan membuat sejarah, Transformer lain mengejar sehingga mereka berada di posisi terakhir. Kini keduanya berada dalam masalah besar. D16 marah dan menyalahkan Orion atas apa yang terjadi. Tetapi Orion mengingatkannya bahwa ini adalah momen pengalaman yang sangat langka, di mana mereka benar-benar merasa bahagia. Tak lama kemudian, Sentinel Prime datang dan mengatakan bahwa melihat para penambang ikut balapan adalah hal paling luar biasa yang pernah ia saksikan. Dan ia bercanda tentang hukuman. Lalu meyakinkan mereka bahwa ia mengagumi para bot yang punya ADE orisinal. Sentinel kemudian memerintahkan Airajnit untuk membawa mereka ke fasilitasnya dan menawarkan pekerjaan yang lebih baik. Until next time, legends. Namun kejutan besar menanti mereka. Darkwing muncul dan mengabarkan bahwa mereka tidak akan bertemu siapapun. Lalu mereka dikunci di area peleburan. Hate that guy. Di sana mereka bertemu satu-satunya bot yang ada, yang merasa lega saat melihat bot asli. Bot ini memperkenalkan dirinya bernama B1227, yang dikenal sebagai B. I'm B127, by the way. But you can call me B. D16 mulai bertanya tentang jalan keluar. Dan B mengatakan tidak ada pintu keluar. Lalu menjelaskan bahwa mereka semua memiliki akses yang terbatas dan terjebak di sana. B kemudian memperkenalkan temannya yang terbuat dari barang rongsokan. Melihat itu, Orion dan D16 mulai merasa sedikit aneh. Orion secara tidak sengaja menghancurkan salah satu dari temannya bernama Steve dan menemukan sebuah chip dengan pesan mara bahaya. Mereka berdua mengenali bahwa itu adalah Alpatrion. Salah satu dari 3 bas Prime yang muncul dalam pesan tersebut memberikan koordinat tempat mereka pernah melawan musuh yang menyerang Cybertron lebih dari 50 siklus yang lalu. Could be where the Primes died in the Quintesson War. Mendengar hal itu, Orion yakin bahwa Matrix mungkin ada di sana. Tetapi D16 awalnya tidak percaya pada pesan yang mereka temukan. Namun Orion berusaha membujuknya dan akhirnya D16 setuju. Lalu bertanya kepada B bagaimana cara menuju ke sana. B menjelaskan bahwa jalannya tidak mudah, karena mereka harus mendaki melalui tempat pembuangan sampah, dan satu-satunya cara untuk naik adalah dengan menyelinap ke dalam kargo. Go all the way to the surface. Yeah, but they don't allow passengers to the trains. Saat mereka menyelinap ke kargo, mereka menemukan bahwa Elita telah diturunkan ke posisi baru. Elita melihat mereka mencoba menyusup dan dengan cepat menjatuhkan ketiga bot tersebut. Elita kemudian berusaha memperingatkan Darkwing. Tetapi terjebak saat kargo mulai bergerak. Orion mencoba mengejar Elita untuk memberitahu tentang penemuan mereka. Tetapi dia menolak mendengarkan. Saat berusaha keluar, mereka harus bertahan agar tidak jatuh. Di tengah perjalanan, keempat bot ini terpukau oleh keindahan permukaan Cybertron. Menyadari bahwa Sentinel Prime telah menyembunyikan banyak hal dari mereka. Di sana Orion mendekati Alita.
dan memberitahunya bahwa dia tahu lokasi Matrix. Dia menunjukkan apa yang telah mereka temukan. Mereka kemudian memutuskan untuk langsung menuju ke koordinat yang ditemukan. Meskipun Alita awalnya menolak untuk membantu mereka. Situasi berubah saat mereka melihat permukaan planet tampak hidup dan mendekat. Mereka berusaha melarikan diri. Tetapi akses ke kereta tertutup. Memaksa mereka untuk tetap berpegangan, namun beberapa gerbong terlepas, sehingga mereka pun terlempar. Ketika mereka berhasil pulih, dia melihat kereta bergerak menjauh, membuat Alita marah dan menyalahkan Orion atas kejadian tersebut. Meskipun merasa kesal, Alita setuju untuk memandu mereka ke koordinat di peta. Tetapi mengancam akan menyerahkan mereka jika ternyata ini hanya buang-buang waktu dalam perjalanan. Alita meminta Bi untuk diam. Namun Bi tidak menurutinya. Wondering. Badassatron. Sementara itu, Orion dan Dinambas di belakang tetap bersemangat dengan kemungkinan menemukan Matrix. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba bertemu dengan hewan Cybertronian yang melarikan diri dengan cepat. Para bot segera berlari menuju pangkalan yang ditinggalkan, di mana mereka melihat sebuah kapal kuno melayang di atasnya. Mereka pun bersembunyi hingga kapal itu pergi. Di sana mereka semua bingung, karena mengira bentuk kehidupan yang ada di dalamnya telah punah selama lebih dari 50 siklus. Dalam perjalanan, koordinat tersebut akhirnya membawa mereka ke sebuah gua yang menakutkan, di mana mereka menemukan mayat dari beberapa prime yang telah jatuh. Namun Matrix yang mereka cari ternyata tidak ada di sana. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan yang menyimpulkan bahwa mereka telah dijebak pada saat itu. Sebuah cahaya menuntun Orion ke Alphatrion, satu-satunya prime yang masih memiliki percikan kehidupan. Saat diaktifkan, Alphatrion memperingatkan mereka tentang penyergapan yang telah terjadi. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia sempat melihat bahwa perang telah berakhir ketika mereka mendekatinya. Alphatrion melihat para prime yang gugur dan bertanya siapa mereka, serta mengapa mereka tidak memiliki perlengkapan perang. Dan Blas menjawab bahwa mereka hanyalah penambang yang terpaksa mengekstraksi mineral karena aliran energi telah berhenti. Dengan sedih, Alphatrion mendengarkan saat Orion menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Matrix untuk diserahkan kepada Sentinel. Namun Alphatrion langsung mengatakan bahwa Sentinel bukanlah Prime sejati. Mendengar ini, para bot berpikir bahwa Alphatrion sudah rusak dan terlalu tua. Mereka menjelaskan bahwa Sentinel adalah pelindung Cybertron yang telah menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Tetapi Alphatrion mengungkapkan bahwa mereka hidup dalam kebohongan. Dia mengaku telah mengetahui kebenaran dan menawarkan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Alphatrion lalu bercerita tentang ribuan siklus yang lalu, perang brutal melawan para Quintessones. Isniperi Haden, kembali sebuah adegan di mana Sentinel, salah satu Prime, mencegat transmisi musuh mengenai sebuah intisari rahasia. Komandan Prime lainnya, dengan keyakinan penuh pada informasi tersebut, berangkat menjalankan misi dengan gagah berani. Namun ketika mereka tiba di gua untuk menemui Sentinel, mereka disergap oleh puluhan musuh. Meskipun para Prime bertarung dengan gagah berani dan hampir meraih kemenangan, Sentinel mengkhianati mereka dan memusnahkan si-13 Prime demi mengambil alih kekuasaan atas Cybertron. Pada saat itu, Sentinel berhasil merebut Matrix. Tetapi kekuatan ini hanya dapat digunakan oleh seseorang yang benar-benar layak sehingga Matrix menghilang. Melihat itu, mereka bingung mengapa Sentinel Prime melakukan hal seperti itu. Dan Alphatrion menjelaskan bahwa semua ini dilakukan untuk menjalin kesepakatan dengan penguasa baru, Cybertron dan Quintessones. Tak lama kemudian, mereka melihat banyak kapal kuno yang melayang di atas planet dan sebuah bangunan besar mendarat di permukaan. Sesaat kemudian, Sentinel Prime tiba bersama bala bantuannya dan berlutut di hadapan musuh mereka, yaitu Quintessones. Quintessons kemudian mengambil mineral yang diangkut oleh Alita setiap hari. Melihat itu,
Plex penuh kemarahan. Lalu berteriak pengkhianat kepada Sentinel. Sosok yang sebelumnya ia idolakan, Traitor! No. terlihat di sana. Quintesson sangat marah kepada Sentinel Prime karena mineral yang mereka berikan hanya sedikit. Sentinel mencoba menjelaskan bahwa mereka telah kehabisan penambang untuk mengekstraksi mineral dan berjanji untuk menemukan lebih banyak tanpa memberikan kesempatan bagi para bot untuk beristirahat hingga jumlah yang dibutuhkan terkumpul. Setelah pertemuan tersebut, mereka telah menyaksikan kebenaran yang ternyata Sentinel Prime adalah pengkhianat yang telah menipu semua orang menggunakan kekuasaannya dengan mengorbankan nyawa yang lain. Di sana D16 menyalahkan Orion, menganggap bahwa sahabatnya telah menarik mereka keluar dari ketidaktahuan mereka untuk menghadapi kenyataan yang memilukan ini. Dia merasa takut jika Sentinel akan mengetahui bahwa mereka telah melihat pengkhianatannya. D16 mengingatkan Orion bahwa mereka hanyalah tanpa perlengkapan yang tidak bisa bertransformasi. Di tengah ketegangan ini, Alphatrion mencoba menenangkan mereka, lalu mengungkapkan bahwa di Cybertron, Fiat tidak kade yang dilahirkan tanpa perlengkapan. Semua itu adalah ulah dari Sentinel Prime yang merampas kemampuan transformasi mereka untuk memaksa mereka bekerja di pertambangan demi memenuhi permintaan Quintessones. Namun Alphatrion meyakinkan mereka bahwa seorang Transformer tidak terletak pada roda gigi atau kemampuan transformasi, melainkan pada percikan inti yang menginspirasi hasrat untuk menjadikan dunia lebih baik. Alphatrion kemudian mengambil roda gigi dan Impact Prime yang telah gugur dan memberikannya kepada mereka, sehingga membuat Orion dan teman-teman dapat bertransformasi. Tak lama kemudian, tiba-tiba gempa kecil yang menunjukkan bahwa mereka telah ditemukan. They found us. Oh, yes. Time to fight back. No. Desambi bersiap untuk bertarung, namun Alphatrion menasehati mereka untuk kembali ke Cybertron. Tidak membetain di suatu orang tentang kebenaran dengan menggunakan catatan yang telah ia buat. Alphatrion memberi mereka petunjuk tentang kemana harus pergi. We will. This tunnel leads to the mountains. Orion merasa enggan meninggalkannya. Tetapi Alphatrion yang bijak meyakinkannya bahwa setiap Transformer memiliki takdirnya sendiri dan masa depan Cybertron ada di tangan mereka. Pasukan Sentinel Prime kemudian menyerang, menghancurkan sebagian gua. Di sana Alphatrion melancarkan serangan brutal terhadap musuh-musuhnya, membuat mereka terkejut oleh kekuatan dan ketangkasannya dalam pelarian. Para bot menyadari bahwa mungkin inilah saatnya mereka berhenti, berlari dan mulai berubah. Namun ketika mereka mencoba melakukannya, mereka terjatuh ke dalam lereng curam. Orion menjadi yang pertama mencoba. Namun hanya berhasil menyembunyikan kepalanya, sementara kakinya berlari tak terkendali. Sedangkan D16 kesulitan dengan perlengkapannya. Dan Elita juga tidak bisa mengontrol transformasinya. Sementara Bumblebee berubah menjadi mobil berkaki aneh. Saat mereka hampir tertangkap, naluri mereka akhirnya bangkit. Meski belum sempurna, mereka berhasil bertransformasi dengan waktu yang tepat. Kegembiraan meliputi mereka karena akhirnya bisa melakukan sesuatu yang selama ini mereka impikan. Namun Orion segera mengingatkan teman-temannya tentang misi penting yang harus dilanjutkan. Dia mengambil peta, tetapi D16 dengan sikap superior merebutnya dan mulai memimpin, menunjukkan tanda-tanda ingin mengontrol segalanya. Oke, di tempat lain, Alphatrion dibawa ke hadapan Sentinel Prime. Sentinel menyambutnya dengan ramah, namun dengan nada sinis. Mengatakan bahwa dia melihat kesempatan untuk mengambil alih masa depan Cybertron daripada mengikuti para pemimpin tua yang sudah kalah dalam perang. Sentinel bertanya siapa lagi yang ada di dalam gua.
bersama Alpha Trion. Namun Alpha hanya mengatakan bahwa waktunya akan tiba sebelum Sentinel jatuh. Selama perjalanan, Orion merasa khawatir dan mendekati D16. Bertanya, mengapa dia begitu diem? D16 menjawab bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan pengkhianatan Sentinel dan merasa bahwa Sentinel harus membayar atas tindakannya. D16 bertekad untuk menghabisinya dan tak percaya pada keyakinan Orion bahwa mengungkapkan kebenaran saja sudah cukup untuk menggulingkan Sentinel. D16 tidak percaya bahwa para Transformer yang dihormati oleh semua orang akan begitu saja mempercayai fakta yang mereka tunjukkan. Namun Orion tetap teguh pada keyakinannya untuk menemukan solusi tanpa kekerasan. Dalam kemarahan, D16 menyatakan bahwa dia tak akan pernah mempercayai pemimpin manapun lagi. Tak lama kemudian, mereka berhasil tertangkap. Ketika sadar, mereka dikelilingi oleh pasukan. Tetapi pasukan ini bukan milik Sentinel. Mereka dibawa ke markas kelompok Transformers yang nantinya dikenal sebagai Decepticons. Di sana Elita yang gelisah bertanya siapa sebenarnya mereka. Bumblebee menjelaskan dengan penuh semangat bahwa mereka berada di hadapan para prajurit legenda dalam sejarah Cybertron bernama Starscream, Shockwave, dan Soundwave. Di sana Starscream membenarkan pernyataan Bumblebee. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari Elite Guard Cybertron yang menyaksikan langsung jejak kekuasaan Sentinel Prime. Sejak saat itu, mereka telah bertarung dan berusaha untuk mengalahkan Sentinel Prime. Orion melihat kesempatan ini sebagai peluang dan menganggap kelompok Infinity sebagai sekutu yang sempurna untuk perjuangannya. Dia meminta semua orang untuk bergabung dengannya demi mengalahkan Sentinel Prime. Namun Starscream dengan cepat mematahkan optimisme Orion, mengingatkan bahwa menyatukan Cybertron tidak lebih dari sekadar ilusi. Menurutnya di planet mereka, satu-satunya kenyataan adalah hukum yang paling kuat, hasil kekuatan yang diberikan oleh satu bot terhadap bot lainnya, yang benar-benar berarti. Di sana D16 menyatakan siap untuk mengejar Sentinel sendirian, bertekad untuk membuatnya membayar atas pengkhianatannya. Mendengar itu, Starscream yang marah dengan keberanian D16 berdiri dan memperingatkannya bahwa tidak ada yang bisa bertindak tanpa izinnya. Namun D16 malah menyerangnya, sehingga terjadi pertarungan antara mereka. Dalam pertarungan D16 tampaknya mendapatkan keuntungan. Meriam besar muncul dari lengannya, membungkam seluruh gua. D16 berhenti sejenak untuk mengagumi senjata barunya. Sementara Starscream terpaksa memohon untuk tidak membunuhnya. Orion tidak bisa menahan apa yang dia lihat dan memohon kepada D16 untuk mempertimbangkan kembali, mengingatkan bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah Starscream, melainkan ancaman yang lebih besar. Namun D16 yang didorong oleh dendam berdoleh ke arah semua yang hadir dan memperingatkan bahwa mereka sedang menyaksikan akhir dari kelemahan pemimpin mereka. Mendengar itu, pasukan Decepticons memilih bergabung dengan D16 sebagai pemimpin mereka yang baru pada saat itu. Orion menyadari bahwa sahabatnya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Tiba-tiba alarm berbunyi dan pasukan Sentinel datang dan menyerang mereka. Tanpa membuang waktu, Orion bertransformasi sebesma dengan Bumblebee. Mereka terjun ke dalam pertempuran, mengalahkan musuh sebanyak mungkin. Elita menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran, bergerak dengan anggun dan terampil. Namun karena kehilangan fokus, dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam jalur serangan yang akan datang. Dalam tindakan heroik, Orion melangkah maju untuk menyelamatkannya dari dampak yang membuatnya terjebak di bawah puing-puing. Segera setelahnya, mereka mengetahui bahwa D16 dan Bumblebee telah tertangkap.
dan juga semua bukti penting yang mereka perlukan telah dihancurkan. Di sana, Orion merasa sangat menyesal akibat perbuatannya, membuat semua temannya dalam bahaya. Namun Elita menegaskan bahwa optimisme dan keberanian Orion telah menginspirasi dirinya. Dan Orion mempunyai jiwa kepimpinan yang sangat bijaksana dan dimiliki oleh orang lain. Mendengar itu, Orion kembali semangat untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sana mereka merencanakan untuk menyusup ke markas Sentinel. Namun beberapa prajurit merasa ragu dan berpikir mereka memerlukan lebih banyak bantuan. Orion dan Elita telah menangani masalah tersebut. Transform and roll out! Sisi lain Sentinel Prime muncul. Dia mengejek situasi D-16 yang menyedihkan. Namun D-16 menegaskan bahwa Sentinel adalah pengkhianat sebenarnya. Namun tidak ada yang percaya dengan perkataannya. Sementara itu, Orion mengumpulkan pasukan barunya, yaitu para penambang yang sedang lelah dan mulai mengeluh melihat Darkwing bisa terbang. Orion kemudian mengungkapkan kebenaran tentang Sentinel Prime, bahwa Sentinel mencuri perlengkapan mereka untuk dijadikan sebagai budak. Orion menawarkan mereka kesempatan untuk bergabung dalam perjuangannya melawan Sentinel. Mereka pun memutuskan bergabung bersama Orion. Dalam perjalanan, Arachnid melihat kereta mereka dan memerintahkan pasukan. Sentinel bersiap untuk pertempuran. Di sisi lain, Elita menyadari bahwa mereka tidak akan berhasil mencapai gedung utama. Ketika pertarungan semakin intens, Arachnid yang terpojok terpaksa mundur, sehingga Sentinel pun tertabrak. Setelah menyaksikan kekacauan selama ribuan tahun, Orion mencoba membantu D-16, meskipun dia tampaknya tidak membutuhkannya. Di sisi lain, Sunduave berhasil membebaskan para tahanan, sementara Orion mencoba menyampaikan rencananya kepada D-16, yang malah mulai bertindak sesuai keinginannya sendiri dan berubah menjadi jet. Biang penuh semangat, bergabung dalam pertempuran dengan topeng dan pedangnya. Ketika Orion bertanya tentang Sentinel, sebuah ledakan melemparkannya bersama D-16 ke tumpukan puing-puing. Semua orang bersiap untuk menghadapi Sentinel untuk menegakkan keadilan. Tetapi Sentinel membalas dengan tembakan proyektil yang memaksa mereka mundur sejenak. Orion menjelaskan bahwa mereka memerlukan ingatan Arachnid, yang tiba-tiba muncul dan membawa Elita pergi. Orion dan B melaju cepat untuk menemukan Elita. Sementara D-16 berhadapan dengan Sentinel. What's wrong, D16? Right. Orion memanfaatkan situasi dengan menyiarkan wajah asli Sentinel Prime ke seluruh kota, mengalihkan perhatian Sentinel dari D-16. Semua orang terkejut melihat pemimpin mereka berlutut di hadapan musuh. Akhirnya D-16 mengejutkan Sentinel dan mereka berdua jatuh ke dalam jurang. D-16 menggunakan meriamnya dan tanpa sengaja meruntuhkan sebuah gedung. Sentinel mencoba membujuknya untuk memimpin Cybertron bersama-sama. Dan tetapi Orion mencoba mengingatkan D-16 bahwa tujuan mereka telah tercapai dan kebenaran telah terungkap kepada semua orang. D-16 yakin bahwa Sentinel harus mati dan mengancam akan menyakiti Orion jika dia tidak mundur. Ketika D-16 ingin menembak Sentinel, tiba-tiba Orion mencegahnya, sehingga dia terkena tembakan dan hampir terjatuh dari gedung. Untungnya D-16 menangkapnya. Namun karena dendam telah menguasai dirinya, D-16 membiarkan Orion jatuh ke dalam jurang. D-16 kemudian menyerang Sentinel dan berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Orion jatuh ke dalam inti. Primus terlihat di sana. Orion dianugerahi oleh matriks kepemimpinan. Di sisi lain, D-16
yang kini menyebut dirinya sebagai Megatron. Namun dia terkejut kedatangan Orion dengan bentuk barunya, sebagai Optimus Prime. Optimus Prime. Di sana Optimus Prime menawarkan kepada Megatron untuk membangun masa depan bersama. Namun Megatron menolak dan memperingatkan bahwa dia akan menghancurkan siapapun yang tidak menaatinya. Terjadilah pertarungan epik antara mereka berdua. Hingga Megatron terlempar oleh pertahanan Optimus Prime dan berhasil mengalahkannya. Di sana Optimus Prime mengingatkan Megatron bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengubah dunia. Tetapi Megatron memilih untuk menghancurkannya, seperti yang dilakukan Sentinel. Optimus menganggap Megatron sebagai pengkhianat Cybertron dan meminta Megatron untuk pergi. Megatron memperingatkan bahwa pertarungan belum berakhir. Setelah pertarungan itu, Optimus mengingat hari ketika dia bertemu sahabatnya dan sekarang melihatnya meninggalkan Cybertron, siap untuk memulai babak baru. Di bawah kepemimpinan yang baru, terlihat di sana, matriks kepemimpinan memulihkan aliran energon di planet Cybertron. Lalu mereka semua diberi perlengkapan baru dan dinyatakan sebagai Autobots. Kemudian Optimus menyampaikan kepada Iberex bahwa dia seberbahasa Sovietnya akan terjadi. Maka dia telah siap untuk bertarung. Dan inilah akhir dari cerita ini. To right wrongs, to make our world better. I'm Optimus Prime.